Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, alhamdulillah kita lanjutkan keterangan penulis dari kitab Al-Khasyatu Minallah, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa ma'rifatullah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbanding lurus dengan tumbuhnya al-khasyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Maka menunjukkan bahwa semakin kuat, semakin besar pengetahuan seseorang, ilmu seseorang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin menambah rasa khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus bahwa tumbuhnya rasa khasyah tersebut akan terwujudkan pada seseorang tasdiq al-wa'd wal wa'id, yaitu akan membawa orang tersebut untuk selalu mengingat janji-janji Allah dan al-wa'id, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berada pada dua keadaan harapan yang besar, berlapang dada dan tidak berputus asa di dalam menegakkan ibadah-ibadah kepada Allah, dan juga keadaan rasa takut yang dalam, sehingga hatinya menjadi resah dan sempit dalam melihat perkara-perkara maksiat, dalam melihat bentuk-bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dua sifat ini akan membawa hamba tersebut pada kehidupan yang sakinah, kehidupan yang berbahagia, sejahtera, tentram. Nah, penuh dengan kedamaian. Oleh karena itu di dalam salah satu syair dikatakan, waihaka ya nafsu ihrisi ala irtiyadil mukhlisi wa tawi'i wa akhlisi wastami'i nusha wa'i wa'tabiri biman madha minal quruni wanqadha wakhshi faja'atal qadha wa hadiri an takhda'i wantahiji subulal huda wadhkuri washkar rada wa anna mathwaka ghada fi qa'ri lahdin balqa. Celaka wahai satu jiwa, ihrisi, bersungguh-sungguhlah untuk meniti jalannya orang-orang yang mukhlis, yaitu yang ikhlas
dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wa tawi'i wa akhlisi, dan berupayalah istiqamah di atas keikhlasan tersebut. Wastami'i nusha wa'i, dan dengarkanlah senantiasa nasihat dan jagalah nasihat-nasihat tersebut. Wa'tabiri biman madha, ambillah pelajaran dari apa-apa yang telah berlalu. Minal quruni wa qadha, dari zaman-zaman yang terus bergulir. Maka ambillah pelajaran dari kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, untuk kemudian kita semakin memperbaiki diri. Wakhshi faja'atal qadha, hendaklah engkau takut kalau keputusan Allah mendahului dari amalan-amalanmu yang jelek. Yakni ketika kita sedang bermaksiat, ternyata qadanya Allah mendahului kita. Ternyata Allah mentakdirkan kita pada saat itu kita meninggal dunia. Maka wakhshi, takutlah dengan akan hal tersebut. Wahadiri an takhda'i, dan hati-hati pula lah, jangan sampai kalian tertipu daya. Yakni tertipu daya dengan diri kalian, dengan sedikitnya amalan-amalan saleh, kemudian kita merasa puas. Dan juga kita tertipu daya dengan amalan-amalan yang mafdul yang kita lakukan, kemudian terus menerus padanya, dan kita meninggalkan amalan-amalan yang baik, sehingga menghabiskan waktu kita dengan amalan-amalan yang mafdul tersebut. Maka ini adalah salah satu bentuk khidah, yaitu seseorang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Maka wahadiri an takhda'i, berhati-hatilah, jangan engkau menjadi korban tipu daya syaitan sehingga engkau tertipu dengan dirimu. Wantahiji subulal huda, bersungguh-sungguhlah dalam menempuh jalan-jalan petunjuk. Wadhkuri washkar rada, dan ingatlah bahwa kematian itu dekat. Bahwasanya kematian itu sangat dekat dan cepat prosesnya. Wa anna matwaka ghada fi qa'ri lahdil balqa, dan bahwasanya tempat kembalimu besok yaitu engkau akan masuk ke dalam liang lahat yang tidak ada satu penolong pun, kecuali yang dapat menolong kita adalah amalan-amalan saleh. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Bara' bin Azib yang panjang dan selainnya yang menjelaskan tentang proses kematian, kemudian sampai kepada dimasukkannya ke liang lahat, dan datanglah dua malaikat Munkar wa Nakir dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak mungkin mampu menjawabnya kecuali dengan amalan-amalan saleh. Nah, kecuali dengan amalan-amalan saleh. Dan ingatlah bahwa ketika dia seorang mukmin yang saleh, maka awal kenikmatan surga dia dapatkan di alam barzakh, di alam kubur. Dan kemudian senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ajil, ya Allah, segerakan. Karena dia mengetahui bahwa di sana ada kenikmatan yang lebih abadi dan lebih tinggi, yaitu kenikmatan surga, sehingga dia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di dalam surga. Adapun kalau seandainya dia orang yang taleh, kafir atau muslim yang sahibul maksiyah, pelaku maksiat, maka mereka
akan mendapatkan siksaan neraka, yaitu siksaan alam kubur, alam barzakh. Lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ajil, ya Allah, tunda, yakni tundalah hari kiamat, karena mereka tahu bahwa di sana ada siksaan yang lebih pedih dan lebih kekal. Maka mereka pasrah dengan rela menghadapi, merasakan siksaan tersebut yang mereka anggap ini jauh lebih ringan dibanding dengan siksaan yang terjadi di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, ikhwani fid din, wa kaifa la yakhshal 'abdu rabbahu wa qad amara Allah jalla wa ala ibadahu an yakhafuhu wa yarhabuhu wa an yattaqu ghadabahu wa iqabahu. Qala ta'ala wa iyaya farhabun, wa qala ta'ala wa yuhadzirukum Allah nafsah, wa qala ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagaimana seorang hamba tidak mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya, padahal Allah memerintahkan kepadanya untuk takut dan lari darinya, yakni lari dari siksaan Allah karena takutnya dan takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyaya farhabun, hanya kepadaku lah wahai kalian hamba takut. Wa yuhadzirkumullahu nafsah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dirinya, yakni Allah telah mengingatkan kalian ancamannya, siksaannya, agar kalian takut. Naam, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-Nya, baginya 2 surga. yakni takut akan kedudukannya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbuna Rabbul Alamin, yang berhak untuk menyiksa dan berhak untuk memberi kenikmatan pahala. Seorang hamba yang takut kepada Allah benar-benar mengetahui kedudukan yang seperti ini, mengetahui kedudukan dirinya dan mengetahui kedudukan Rabb-Nya, sehingga Allah memberikan balasan jannatan, 2 surga. Para mufassirin menyebutkan bahwa 2 surga adalah surga lil jinni wal ins, surga untuk jin dan surganya untuk manusia. Sebagian lagi menyebutkannya bahwa surga di dunia ini dan surga fil akhirah, surga di yaumul akhirah. Maka orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, yang mengantarkan dia kepada ketaatan dan ibadah dan menjauhkan dia dari kemurkaan Allah dan maksiat, maka hamba yang seperti ini akan mendapatkan 2 surga. Surga di dunia ini yaitu kedamaian, ketentraman, kelapangan dada, insyirahus sadr, dan surga di yaumul akhirah, surga di yaumul akhirah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita bayangkan, tidak terlihat, tidak terdengar dan tidak terbetik di benak kita. Wa taratan yubayyinu Allah jalla wa ala ba'dha min ahwali yaumil qiyamah takhwifan wa tadhkira, dan terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang huru-hara yaumul qiyamah sebagai peringatan dan pemberi rasa takut kepada para hamba-hambanya. Naam, di awal penulis telah menyebutkan kita ayat firman Allah dalam suratul Hajj tentang huru-hara yaumul qiyamah sebagai tadzkir, sebagai peringatan dari Allah dan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada yang kedua ini, ayat yang kedua juga beliau menyebutkan tentang huru-hara yaumul qiyamah sebagai tadzkiran wa takhwifa, sebagai peringatan dan menumbuhkan rasa takut kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id fa'amma alladhina shaqu
fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiqa. Surah Hud ayat 102 hingga 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya demikianlah, Allah menyiksa satu penduduk negeri. Tidaklah Allah menyiksanya karena hiya zalimatun, karena penduduk negeri tersebut adalah orang-orang yang zalim, yakni menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak mungkin menyiksa kalau memang itu sudah sepantasnya untuk diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyiksa kalau ahluha salihun, ahluha muslihun. Nah, wa ma akhadha rabbuka bil qura wa ahluha muslihun. Tidak mungkin Allah menyiksa satu negeri kalau negerinya, penduduknya itu orang-orang yang baik, orang-orang yang membuat perbaikan, yakni perbaikan terhadap dirinya sendiri dan memperbaiki orang lain. Nah, beda as-salihun dengan al-muslihun. Kalau al-muslihun ini yang menyebabkan azab Allah tertunda karena dia muslihun, yaitu membuat perbaikan pada dirinya dan memperbaiki orang lain, memberikan nasihat dakwah. Adapun kalau salihun, maka ini tidak ada jaminan dari Allah, tetap azab dan siksaan itu tertimpa padanya karena dia hanya memperbaiki dirinya sendiri, tetapi tidak ada tanasuh, tidak ada nasihat, tidak ada dakwah, maka azab Allah juga akan turun sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa satu penduduk negeri, Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, "Ya Rasulullah, minhum aswaq." Di antara mereka ada orang-orang yang tidak berdosa, tidak melakukan dosa. Tetapi kenapa Allah menyiksa seluruhnya? Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Yab'atsuhumullahu biniyatihim." Bahwa Allah akan membangkitkan mereka nanti di hari kiamat sesuai dengan niat-niatnya. Sesuai dengan niatnya. Menunjukkan bahwa kalau orang itu baik tetapi tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sekalipun dia soleh pada tempat itu dan di tengah-tengah banyaknya kemungkaran, maka Allah pun akan menyegerakan azabnya. Karena dihukumi bahwa negeri itu negeri yang zalimah, negeri yang zalim, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, sekalipun ada orang-orang yang baik di dalamnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah membangkitkannya sesuai dengan niatnya, yakni Allah Maha Adil. Di dunia na'am disiksa, diazab secara keseluruhan, tapi di hari kiamat dia tidak diazab oleh Allah karena memang di dunia mereka tidak termasuk orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukum dunia dia dihukumi secara keseluruhan zalimah. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun. Demikianlah ketika Allah menyiksa satu penduduk negeri itu karena kezalimannya. Naam, id akhzahu alimun syadid, di mana siksaan Allah itu sangat pedih. Inna fi dzalika laayatan, yang demikian itu adalah tanda bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki khauf, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaan Allah di yaumul akhirah. Itulah hari yang dimana manusia dikumpulkan seluruhnya di hadapan Rabbuna Rabbul Alamin. Wa dzalika yaumun masyhud, dan hari itu adalah hari yang dipersaksikan oleh seluruh manusia. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Tidaklah kami mengakhirkan hari ini kecuali waktu yang singkat. Maksudnya hari kiamat ini, hari perkumpulan ini adalah hari yang singkat. Ketahuilah bahwa waktunya sudah sangat dekat.
Waktunya sangat singkat. Nah, kalau di sisi kita merasa panjang karena kita selalu menunggu. Nah, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mewujudkan yaumul qiyamah tersebut, maka tidak ada yang panjang sedikit pun. Kita merasa bahwa kehidupan yang selama ini ribuan tahun, ratusan tahun, itu adalah sangat singkat. Ketika Allah sudah mewujudkan yaumul qiyamah, hari kiamat tersebut, ketika kita menyaksikan huru-haranya kebinasaan, kehancuran dunia, maka semuanya singkat, tidak ada yang panjang. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin, ini adalah peringatan dari Allah bagi orang-orang yang memiliki rasa takut bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sangat dekat. Nah, satu hari di sisi Allah 1000 tahun di sisi kita. Sehingga memang kita merasa panjang, tetapi di sisi Allah sangat singkat. Nah, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih, yaitu pada hari yang dimana tidak ada satu jiwa pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Dan di hari itu manusia terbagi dua. Minhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Adapun orang-orang yang sengsara, fa finnar lahum fiha zafiru wa syahiqa. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang meluap-luap. Yang mendidih api dan air darah, air nanah yang semuanya bercampur. Naudzubillah. Sehingga suara gemuruhnya saja sudah menjadikan orang-orang yang mendengarkannya bergetar dan penuh rasa takut. Bagaimana ketika dia dimasukkan ke dalamnya? Nah, dan ini adalah salah satu bentuk azab yang berganda kepada ahlun nar, kepada calon penduduk neraka. Sebelum mereka masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah, sudah disiksa oleh Allah dengan rasa takut dari gemuruh, suara gemuruh neraka tersebut. Yang Allah katakan zafiru wa syahiqa, seperti nafas yang keluar dan masuk. Nah, gemuruh neraka sudah menjadikan calon penduduk tersebut ketakutan dan sudah menjadi satu siksaan. Tentu dia akan terbayangkan bahwa dia akan masuk ke dalamnya, waliyadzubillah, yang suaranya saja demikian menakutkan. Bagaimana ketika dia merasakan siksaan di dalamnya? Wala haula wala quwata illa billah. Na'am, wa'lam ya Abdullah anna haqiqatal khawf wal khasyah hiya ijtinabu ma yujibu sakhatallah wa ghadabah. Ijtinabu ma yujibu sakhatallah wa ghadabah wa fi'l awamirihi wa ma amara bihi min at-ta'at wal ijtihad fi iktisabil hasanat wal musara'a ila al khairat wal firari ila Allah jalla wa ala bil luju'i ilayhi wat tawakkul ilayhi wal isti'anati bihi wat tadarru' ilayhi bid du'a wa dzikr. Naam, ketahuilah wahai hamba Allah bahwa hakikat rasa takut dan khasyah adalah di mana seseorang menjauhi apa yang mengharuskan datangnya kemurkaan Allah dan siksaannya. Kemudian dia bersungguh-sungguh dalam menunaikan segala perintah-perintah Allah berupa ketaatan-ketaatan dan ijtihad, mencurahkan segala upaya dan usahanya di dalam iktisabil hasanat, dalam membeli segala kebaikan. Nah, ikhwani fiddin, ini hakikat al-khasyah wal khauf, yaitu seseorang yang mencurahkan segala usaha dan upayanya dalam membeli segala kebaikan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dipampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah kebaikan.
dia akan berupaya untuk membelinya. Sekaligus bahkan harus mengorbankan jiwa, apalagi cuma harta. Dia akan membeli kebenaran tersebut, akan membeli kebaikan tersebut. Inilah hakikatul khauf wal khasyah. Naam. Kemudian al-musara' ilal khairat wal firar ila Allah, dan dia lari menuju kepada Allah, berlindung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wal isti'anah, dan selalu memohon pertolongan, tadarru', merendah, berdoa dengan doa dan dengan zikir. Ud'ullaha tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa tunduk, rasa takut. Naam. Maka ini menunjukkan bahwa hamba ini benar-benar memiliki al-khasyah wal khauf. Hakikatul khauf. Sebenar-benar al-khauf. Nah, berkata sebagian salaf, man khaufa adlajah. Ucapannya para imam salaf. Di antaranya Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Yang ini adalah diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu barang siapa yang memiliki rasa takut, maka adlajah. Yakni dia akan berupaya siang dan malam dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, man khafa adlajah. Barang siapa yang memiliki rasa takut, maka dia akan berupaya siang dan malam, pagi dan petang, untuk terus menerus di dalam kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala kejelekan-kejelekan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki rasa takut, maka dia akan adlaj, akan bersungguh-sungguh berjalan di muka bumi ini malam dan siang, pagi dan petang, di atas segala kebaikan, dalam ibadah, dan menjauhi kemurkaan-kemurkaan Allah. Dan ketahuilah, barang siapa yang adlaja balaghal manzil, dia akan mencapai derajat yang tinggi. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya perdagangan Allah itu sangat mahal. Dan ketahuilah bahwa perdagangan Allah adalah surga, al-jannah. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fid din, kita semua dalam perdagangan. Naam. Dalam perdagangan yang dipampangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan kita. Apakah kita berakhir sebagai pedagang yang beruntung, atau kita akan berakhir sebagai pedagang yang merugi, wal-iyadu billah. Pedagang yang beruntung adalah yang membeli segala kebaikan-kebaikan hasanat, wal-ujur, wal-athwab, yang membeli segala pahala-pahala, membeli segala kebaikan, membeli segala apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan pedagang yang merugi adalah pedagang yang menjual sebagian dari agamanya, sebagian dari Islamnya, maka dia akan berakhir dengan kerugian, yaitu neraka, wal-iyadu billah. Maka ketahuilah, perdagangan Allah ini sangat mahal. Nah, perdagangan Allah adalah surga. Kita berdagang dalam kehidupan ini untuk mendapatkan membeli surga. Maka kita harus mengumpulkan modal di dalam membeli surga yang mahal ini. Kalau di dunia ini sesuatu yang mahal sulit kita beli, karena harus dengan juhud, harus dengan upaya mengumpulkan modal sedikit demi sedikit. Kita kumpulkan untungnya sedikit demi sedikit.
untuk membeli barang yang mahal tersebut. Maka ketahuilah bahwa perdagangan Allah yang hakiki, perdagangan yang hakiko adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan di dunia dan surga Allah di yaumul akhirah. Inilah perdagangan yang menguntungkan. Adapun selain dari ini adalah perdagangan yang sia-sia, perdagangan yang merugikan. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat siapa yang paling banyak mengumpulkan modal dan untungnya, yaitu dengan amalan-amalan saleh, dengan amalan-amalan kebajikan. Kita berupaya terus menerus. Naam. Dan kita serahkan hasilnya kepada Allah selama kita benar-benar mewujudkan kebaikan itu di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, di atas bimbingan para amalan-amalan salafus saleh. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti akan mewujudkan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janji. Ikhwani fi din azzakumullah. Berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, Innal mu'minina qawmun dhallat minhum wallah al-asma' wal absar wal jawarih hatta yahsibuhumul jahil marda wa innahum wallahi asihha. Kata beliau, ketahuilah bahwa kaum mukminin sekalipun di dunia ini dipandang rendah oleh kebanyakan manusia, yakni mungkin karena kemiskinannya atau karena zuhudnya, sehingga atau karena perhatiannya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang kebanyakan manusia memandang enteng atau melihat dengan pandangan yang rendah. Kata Imam Hasan al-Basri, demikian kebanyakannya kaum mukminun di dunia ini. Tetapi sehingga disangka oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui agama Allah ini, disangka mereka ini orang-orang yang marza, orang yang sakit. Nah, kita saksikan di zaman sekarang, ya, orang-orang kebanyakan manusia melecehkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Dilecehkan dengan berbagai lecehan. Padahal kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, demikianlah keadaan kaum mukminun. Keadaannya para salafus saleh, para sahabat, para imam, tabi'i wa tabi'un. Naam, yang sesungguhnya mereka inilah orang-orang yang sehat. Yani kita tidak berkecil hati. Kebanyakan kita terpengaruh dengan ocehan-ocehan kaum awam, yang mereka ini adalah jahiluna fi syariatillah, jahil dalam syariat Allah. Tapi kita terpengaruh, tidak mampu istiqamah, sehingga tidak sabar dengan ocehan dan cemoohan mereka. Akhirnya kita mencoba untuk menyesuaikan diri. Padahal kalau kita tahu bahwa para salafus saleh demikian kehidupan mereka, orang-orang yang jahil menyangka mereka ini orang yang sakit, orang yang gila bahkan, karena mereka terlalu sibuk dengan ibadah, terlalu sibuk dengan ilmu, sehingga orang-orang melihatnya seperti orang yang bodoh. Padahal mereka inilah orang-orang yang pintar, orang-orang yang sehat, orang-orang yang diberkahi, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya ikhwani fid din? Kata beliau, dakhalahum minal khawf ma lam yadkhul ghairuhum. Karena rasa takut yang ada pada diri-diri mereka kaum mukminin tadi, yang tidak dimiliki oleh selainnya. Karena adanya khauf yang tidak dimiliki oleh selainnya. Naam, demikian perkataan Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata yang lain, laisal khaifu man baka wa innamal khaifu man taraka ma yaqdir alaihi. Bukanlah
orang yang takut itu adalah orang yang menangis. Akan tetapi yang takut itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dia mampu untuk melakukannya. Dia mampu melakukan tapi dia tinggalkan. Nah, dia mampu melakukan maksiat tapi dia meninggalkannya. Dia mampu untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, tapi dia meninggalkannya karena Allah, dan mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan-kenikmatan yang besar. Nah, ketika dia diberi peluang untuk menuntut ilmu, bermajelis ilmu, maka ini kenikmatan yang besar. Dan dia tidak ingin menyibukkan dirinya dengan dunia yang berlebihan, kemudian memalingkan dia dari ilmu tersebut. Nah, ini hakikat daripada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khasyatullah hiya ma athmara tarkal ma'asi wasyahawat. Maka rasa takut kepada Allah adalah membuahkan orang itu meninggalkan maksiat dan syahwat. Wa aujaban nadhara fi khataril aqibah, dan mewajibkan dia untuk melihat kepada akibatnya yang buruk, yang jelek. Wa muraqabatan nafs, dan upaya untuk mengawasi dirinya, bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan upaya untuk menghisap dirinya, dan mujahadatiha fillah, dan menjadikan dirinya ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana sahabatu atqan nas lillah wa akhwafuhum min, dan adalah sahabat Rasulullah adalah manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat, para imam tabi'it tabi'in, tentunya mereka adalah manusia yang lebih baik dari kita, yang lebih takut daripada kita. Nah, padahal bersamaan dengan itu mereka adalah orang yang lebih bertakwa, yang lebih banyak ibadahnya, yang lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah dibanding dengan diri-diri kita. Nah, kita lihat Khulafaur Rasyidin. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Wadidtu anni sya'ratun fi jambi 'abdi mu'min. Wa kana idza qama ila as-salati ka'annahu 'ud min khasyatillahi 'azza wa jalla." Kata beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku sangat ingin menjadi sya'ratun, sehelai rambut di sisi setiap mukmin. Maksudnya, sehelai rambut yang ada pada kita sebagai mukmin tidak memiliki arti apa-apa. Wujudnya seakan-akan tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya seperti tidak ada. Sehelai rambut. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menginginkan untuk menjadi seperti itu. Apa maksudnya? Beliau melihat dirinya begitu kecil, hamba yang hina dina, hamba yang sepatutnya untuk senantiasa taat kepada Allah dan tidak boleh melakukan kesalahan. Tetapi beliau tahu bahwa dirinya ini penuh dengan kesalahan, sehingga beliau ingin menjadi seperti sehelai rambut yang tidak ada artinya, sehingga tidak memungkinkan untuk kemudian dia diazab dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa-dosa. Subhanallah. Rasa takut yang tumbuh di dalam hati seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai beliau kalau menegakkan salat, ka'annahu 'udun, seperti tongkat tidak bergerak, min khasyatihi lillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan dengan diri-diri kita, ikhwani fid din, a'azzakumullah, wa akhwati fillah.
kita salat, selain dari banyak bergerak, hati kita juga kemana-mana, mengingat keduniaan kita. Ini bedanya salaf dan khalaf. Ini bedanya orang-orang terdahulu dengan orang-orang sekarang. Mereka salat kepada Allah penuh dengan khusyuk, seperti tongkat. Nah, ini menunjukkan khusyuknya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika suatu malam beliau sebagai Amirul Mukminin, dan ini hendaklah kita jadikan sebagai uswah, sebagai contoh dan sebagai pelajaran hikmah bagaimana kepemimpinan seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Suatu malam, kebiasaan beliau selalu memantau masyarakatnya, keluar melihat keadaan masyarakatnya. Jangan-jangan ada sesuatu yang butuh dibenahi, atau masih ada kompor yang menyala sehingga bisa menimbulkan kebakaran. Beliau keluar, ternyata Allah mentakdirkan mendengar seorang sahabat qiyamul lail membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tur, yaitu sampai pada ayat Inna azaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar akan terjadi. Sampai beliau berhenti dan turun dari untanya, menyandar ke tembok karena saking senangnya dan khusyuknya dia mendengarkan bacaan ayat sahabat tersebut. Kemudian setelah itu beliau menangis terseduh-seduh dan tidak mampu menahannya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sampai kemudian disebutkan di dalam riwayat, washtadda buka'uhu hatta marad wa'aduhu. Tangisan beliau sangat dahsyat sampai menyebabkan keesokan harinya beliau jatuh sakit. Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Wa qala li ibnihi wa huwa yamut. Kemudian beliau berkata kepada anaknya dalam keadaan beliau sakaratul maut, "Waihak da' khaddi 'ala al-ard asahu yarhamuni." Wahai anakku, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, letakkan pipiku di atas bumi, yakni menunjukkan tawadhu'nya beliau, rendah hatinya beliau, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada waktu itu pipi beliau berada dalam pangkuan anaknya. Lalu kemudian beliau menyatakan, letakkan pipiku tersebut di bumi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini menunjukkan tawadhu dan khusyuknya, takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah dengan pipiku yang terletak di atas bumi ini Allah merahmatiku. Naam. Yakni pada posisi yang rendah, menghinakan dirinya, yaitu sesuatu yang paling mulia yang ada pada diri manusia adalah wajah. Milik yang termulia pada manusia adalah wajah. Wajah yang mulia ini direndahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Abu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Maka hikmah yang bisa pula kita petik dari sini bahwa beliau benar-benar punya perhatian yang besar terhadap apa yang menjadi amanah dan tanggung jawab beliau sebagai pemimpin, dan tidak melalaikannya. Tentunya
Semua itu dibangun di atas ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dengan para sahabat-sahabatnya, para masyarakatnya. Adanya saling ta'awun, saling musyarakah, gotong royong, kerjasama yang baik. Maka dengan itulah akan terwujudkan al-adl, keadilan dan kepemimpinan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fid din, kita melihat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kana idza waqafa 'ala al-qabr yabki hatta yabla lihiyatahu. Beliau ketika menyaksikan seseorang yang dikuburkan, jenazah yang siap untuk dimasukkan ke liang lahat, yabki, beliau menangis dengan menangis terseduh-seduh. Kemudian hingga air matanya membasahi jenggot beliau. Kemudian beliau berkata, "Lau annani bainal jannati wan nar, wala adri ila ayyatihima asiru, lakhtartu an akuna ramadan, qabla an a'lama ila ayyatihima asir." Allahu Akbar. Ucapan seorang khulafa ar-rasyidin, Utsman bin Affan, yang sedang menangis terseduh-seduh di sisi kuburan. Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, seandainya aku berada di antara surga dan neraka-Mu, dan aku tidak tahu kemana aku terjatuh, ke arah mana aku menuju, apakah ke surga atau ke neraka, maka lakhtartu an akuna ramadan, maka aku lebih memilih untuk menjadi kerikil-kerikil, untuk menjadi pasir, yakni karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya beliau tidak tahu, dan memang tidak tahu ke arah mana dia, ke surga atau ke neraka. Ini Utsman bin Affan meragukan diri beliau, apakah Allah masukkan dia ke dalam surga atau ke dalam neraka. Bagaimana dengan kita, ikhwani fid din, azzakumullah? Dan beliau lebih memilih untuk menjadi pasir, makhluk yang tidak dibebani syariat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini menunjukkan al-khauf wal khasyah yang sempurna kepada diri sahabat Utsman bin Affan. Demikian pula kita melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa qad sallama min salatil fajr wa qad alahu kabbatun wa huwa yuqallibu yadah wa yaqulu laqad ra'aytu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ara al-yawma shay'an yushbihuhum laqad kanu yusbihuna syu'fan sufra ghubra baina ayunihim amsalu rukabil mi'za qad batu sujjadan wa qiyama yatluna kitab Allah yurawihuna baina jibahihim wa aqdamihim fa idza asbahu dzakarullah tamadau kama yumidu syajar fi yaumir rih wa hamalat a'yunuhum bid-dumu' hatta tabla thiyabuhum wallahi faka'anni bil qaumi batu ghafilin fama ru'a ba'da dzalika dhahikan hatta darabahu Ibnu Muljim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika salam dari salat subuhnya, salat fajar, beliau berkata, "Sungguh aku melihat sahabat Rasulullah yang di hari ini aku tidak lagi melihat yang menyerupai mereka." Yakni perubahan zaman yang semakin buruk yang dipersaksikan oleh beliau tidak sama di zamannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, karena memang di zaman beliau sudah banyak fitnah, muncul golongan-golongan firqah-firqah yang tersesat dari Khawarij, Rafidah, Qadariyah, Sufiyah. Muncul firqah-firqah yang banyak di zaman beliau
Sehingga beliau berkata, aku tidak lagi menyaksikan keadaan yang seperti ini menyerupai keadaannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rusaknya umat. Itu di zaman beliau. Bagaimana kita bandingkan dengan zaman kita sekarang ini? Ikhwani fiddin wa akhawati fillah. Naam. Tentunya kita tidak mampu membandingkannya. La ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun min. Tidak datang zaman kecuali setelahnya semakin jelek. Maka membutuhkan adanya bi'ah, komunitas yang baik, berkawan dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Inilah yang bisa mewujudkan perbaikan zaman yang semakin hari semakin jelek, semakin buruk. Maka Ali bin Abi Thalib mempersaksikan akan hal tersebut, di mana beliau menggambarkan sebagian keadaan para sahabat. Mereka dulu, para sahabat, syu'fan sufra gubra. Tidak peduli dengan penampilan yang ada pada dirinya. Dalam keadaan rambutnya tidak beraturan. Dalam keadaan tubuhnya berdebu. Karena sibuk dengan jihad fisabilillah. Naam. Beliau tidak lagi menyaksikan apa yang disaksikan pada sebelumnya. Naam. Pada batu sujadan. Dulu para sahabat bermalam, yakni qiyamul lail, sujadan wa qiyama, dalam keadaan sujud berdiri. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Mereka senantiasa menyandarkan jidat-jidat mereka di bumi Allah, banyak bersujud. Wa aqdamihim, dan mengokohkan telapak-telapak kaki mereka di bumi Allah, banyak berdiri beribadah. Lalu para sahabat idza asbahu dzakarullah, kalau masuk pada pagi hari mereka berzikir kepada Allah. Nah, zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita mencontoh. Seusai kita salat fajar, kita berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Kemudian kita duduk. Lalu kita membaca zikir-zikir di waktu pagi. Dan yang menambahnya dengan qiraatul Quran. Apalagi menambahnya duduk sampai isyraq, terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, lebih baik daripada haji dan umrah. Atau pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Ini pantas kita contoh dan kita wujudkan pada diri kita sekalian, ma'asyiral muslimin. Nah, demikian para sahabat Rasulullah. Wa tamadau, dan mereka selalu membasahi wajah mereka dengan menangis, dengan tangisan. Hatta tablat thiyabuhum, sampai-sampai pakaian mereka ikut basah dengan air mata tersebut. Kemudian beliau bersumpah, wallahi faka'anni bil qaumi batu ghafilin. Demi Allah, sungguh aku berada pada kaum di saat ini, yaitu kaum yang ghafilin, yang lalai, senantiasa lalai. Berbeda dengan kehidupannya para sahabat-sahabat sebelumnya. Nah, maka kemudian setelah itu tidak lagi dilihat pada beliau tertawa Ali bin Abi Thalib hingga beliau terbunuh di tangan Ibnu Muljim, yaitu seorang khawarij. Nah, seorang khawarij yang beribadah kepada Allah dengan ifrat, berlebih-lebihan, yang tidak dibangun di atas ilmu yang benar, sehingga membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan inilah yang banyak menimpa kaum muslimin di zaman sekarang ini, yaitu golongan khawarij merupakan fitnah terbesar di antara fitnah-fitnah yang besar di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diwarisi sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, yaitu para terorisme yang hanya membangun ibadahnya di atas rasa takut kepada Allah,
dia tidak menginginkan adanya kesalahan dari pemerintah. Ketika pemerintah melakukan kesalahan, maka kafir, keluar dari Islam, halal dibunuh. Maka itulah yang diwujudkan kepada Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah, kita berlindung dari fitnah yang seperti ini. Semoga Allah menyelamatkan kita. Dan fitnah ini adalah fitnah yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada zina. Lebih berbahaya daripada khamr. Lebih berbahaya daripada para perampok. Ketika seseorang terjatuh dalam fitnah khawarij, terorisme, karena tidak diharapkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pezina, pencuri, perampok masih memungkinkan diharapkan tobatnya kepada Allah. Karena dia tahu bahwa itu adalah dosa, sehingga insya Allah dengan nasihat-nasihat yang seperti ini bisa melunakkan dan melembutkan hatinya. Adapun khawarij, tidak ada yang mampu untuk melembutkan hatinya. Yang keras, tetapi mereka tidak menyadarinya. Bahkan para sahabat tidak mampu melembutkan hati mereka. Dari khawarij ini menunjukkan bahwa syubhat yang sangat berbahaya. Penyakit yang lebih berbahaya dari sekedar maksiat-maksiat. Demikian pula ikhwani fid din azzakumullah. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Asfal ainaihi mithla syira' al-bali min kasratid dumu'. Ibnu Abbas karena rasa takutnya kepada Allah, hingga di wajahnya seperti ada 2 tali sendal yang basah. Maksudnya air matanya selalu mengalir sehingga melukai bagian wajahnya. Karena banyaknya tangisan beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lau ta'lamuna ma antum lakun ba'dal maut, lama akaltum ta'aman ala syahwatin, wala syarabtum syaraban ala syahwatin, wala dakhaltum baitan tastadhilluna bihi." Kalau seandainya kalian mengetahui kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang kalian akan jumpai setelah kematian, lama akaltum ta'aman wala syarabtum syaraba. Niscaya kalian tidak mau makan makanan yang enak dan kalian tidak mau minum minuman yang sejuk. Dan kalian tidak akan mau masuk ke dalam rumah untuk bernaung. Maksudnya kalian akan bersungguh-sungguh menempuh segala upaya, usaha, berjihad di dalam amalan-amalan saleh dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tahu apa yang akan kalian jumpai setelah kematian. Demikian sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Baik, kita cukupkan insyaallah taala untuk persiapan salat az-zuhur. Kita lanjutkan ba'da zuhur insyaallah taala pukul 1:30 ya. Nah, pada pukul 1:30 kita lanjutkan pada sesi yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.